Awal ketertarikan aku di dunia film itu sebenarnya karena aku suka banget nonton film, aku suka banget ke bioskop. Bioskop tuh buat aku kayak liburan, kayak wisata gitu ya. Dari kecil karena Senin sampai Jumat itu kan aku sekolah dan aku sekolah swasta dari SD tuh aku sekolah swasta jadi bener-bener padet banget kegiatan sekolahnya sehingga kalau misalnya diajak sama orang tua nonton bioskop itu tuh kayak liburan gitu. Nah dari situlah aku bener-bener tertarik banget di dunia film karena awalnya aku suka banget nonton film, aku suka banget ke bioskop. Tapi memang aku nggak pernah berpikir kalau aku bisa menjadi bagian di perfilman Indonesia gitu karena aku nggak nyangka aku bisa menjadi aktor gitu sekarang. Dulu kan kalau masih kecil cita-citanya aktor tuh kayaknya nggak masuk di list ya. Kalau misalnya kita masih kecil pasti kita kepikirannya sama profesi-profesi yang diajarin di sekolah kayak dokter, guru atau apa gitu. Aktor kan nggak diajarin di sekolah. Awalnya mengawali karir di host dulu, terus sinetron, dan baru dari sinetron itu ada yang ngajakin aku untuk casting dan aku ikutan casting. Dari situ aku akhirnya meyakinkan diri aku kalau aku bisa menjadi bagian dari film. Jadi sebenarnya awalnya karena aku suka banget nonton film, terus nggak yakin tiba-tiba ada kesempatan untuk casting dan ternyata dari situ aku tahu kalau aku jatuh cinta sama acting. Waktu kecil aku inget banget jadi film yang membuat aku tertarik untuk di dunia film. Aku inget banget waktu kecil aku ngantri panjang. Ini aku masih inget di memori aku ya, bioskopnya masih ditutup karena kita harus ke mall tuh sekitar jam 10 pagi. Terus lebih pagi dari itu bioskopnya masih ditutup, terus kita harus nunggu satpamnya untuk buka pintu, terus kita lari masuk untuk ngantri tiket. Dan itu aku rasain waktu aku SD apa SMP gitu aku lupa. Dan itu nonton Laskar Pelangi. Segitu pengennya nonton film, terus filmnya Laskar Pelangi yang ceritanya luar biasa indah, banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat di situ. Dari situ aku ngelihat kayak kayaknya aku bisa deh gitu, kayaknya aku bisa deh jadi anak-anak itu gitu. Itu waktu kecil. Nah terus udah agak gedean dikit aku juga ngantri lagi nonton film My Heart. Waktu itu Acha Septriasa, Irwansyah sama Kanirna Zubir yang main. Aku ingat banget setelah nonton itu aku sama sepupu aku main acting-actingan gitu. Kamu yang jadi Luna ya, kamu yang jadi Rahel ya. Nah dari situ kan jadinya terpacu kayak kayaknya acting kayaknya aku suka acting deh. Nah dari situ akhirnya lumayan bisa menggali potensi diri sendiri tuh dari nonton film terus nyoba-nyoba di rumah. Sampai agak gedean dikit lagi aku nonton Titanic. I love Kate Winslet. Aku suka banget sama cara dia berakting. Terus aku juga mulai research soal acting, lihat di YouTube. Terus pas aku akhirnya terjun ke dunia film, aku juga belajar sama acting coach. Dan itu terinspirasi sama Kate Winslet gitu, gimana dia bisa sangat natural deliver emosinya dia sampai nyampe ke penonton. I adore Kate Winslet so much dari film Titanic, The Holiday, The Reader, dan film-film itu yang akhirnya ngebuat aku makin jatuh cinta lagi sama acting dan makin pengen terus berkarya di dunia perfilman Indonesia. Jujur kalau aku ngomong ini mungkin akan kedengaran serem, tapi aku nggak pernah ngerasa karakter yang aku mainin tuh jauh dari aku sih. Makanya kadang aku suka diledekin sama sutradara atau lawan main aku, sahabat aku juga sih, Umay Shahab sama Pak Monty Tiwa. Dia selalu bilang kayak I have so many personalities. Karena aku benar-benar nggak pernah ngerasa karakter tersebut jauh dari aku gitu. Mungkin karena setiap orang kan punya metode acting yang beda-beda ya. Dan kalau aku percaya manusia itu kita tuh nggak stuck di satu personality aja. Kita tuh sebenarnya punya banyak personality yang sebenarnya kita nggak sadari. Kita nggak tahu ternyata kita punya itu. Nah terus aku ngerasa setiap karakter yang dimainin sama aktor pasti ada satu atau dua hal yang mendekati sama sifat si aktor tersebut. Nggak mungkin enggak. Karena menurut aku manusia itu udah lumrah merasa sedih, senang, kecewa, bingung. Kita kan pasti pernah ngerasain hal-hal tersebut, emosi-emosi tersebut. Cuma bagaimana kita merasakan emosi itu, ngedelivernya dari karakter yang kita mainin. Jadi ya menurut aku tergantung pendekatannya aja sih dari aku ke karakter tersebut.
Karena pendekatannya itu aku selalu mencari kesamaan aku dulu, kesamaan aku dengan karakter tersebut, terus baru dielaborate lagi, dianalisa lagi skripnya, motivasinya. Akhirnya aku gak pernah ngerasa jauh sama karakter yang aku mainin, aku malah selalu ngerasa deket. Bahkan kadang kalau di set aku ngerasa, kok ternyata ini aku ya gitu. Malah jadinya aku menemukan personality baru yang selama ini aku gak sadarin, dan baru aku sadarin di saat aku melakukan pendekatan terhadap karakter gitu. Jadi nggak ada sih, semua karakter yang aku mainin aku ngerasa deket, aku ngerasa relate sama peristiwa-peristiwa hidup mereka gitu. Mungkin ada untungnya juga aku punya emosi yang cukup banyak lewat pengalaman pribadi aku gitu. Jadinya di saat aku memainkan satu karakter, aku tinggal mengingat-ingat lagi gitu, emosi apa yang karakter ini sama aku relate gitu. Ada sih, tapi ini bukan film, ini series. Jadi kemarin aku baru memainkan series I Love You Silly. Karakternya Lily. Gak tahu kenapa somehow aku jadi kebawa banget di kehidupan asli gitu. Mungkin karena aku sangat jatuh cinta sama karakter Lily. Aku sangat jatuh cinta dengan karakter Lily, dan aku ngerasa di saat aku memainkan Lily itu effortless banget. Aku gak perlu usaha yang gimana-gimana gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa Lily adalah aku, dan terbawa sampai sekarang gitu. Kenapa aku nyadar kalau aku terbawa Lily sampai sekarang? Karena teman-teman dekat aku nonton seriesnya. Terus kadang mereka suka ngomong, Prilly, kok lo Lily sih sekarang? Mereka suka kayak gitu karena mereka nonton seriesnya, terus mereka kenal aku dari dulu. Tiba-tiba mereka melihat ada perubahan itu. Perubahan aku kadang suka berubah sifatnya 180 derajat jadi Lily gitu. Jadi Prilly yang dewasa tiba-tiba jadi Lily, karena Lily 17 tahun dan Lily tuh orangnya childish banget gitu. Kayak inner child-nya dia lebih dominan daripada kedewasaannya dia. Nah kadang itu suka terbawa sama aku sampai sekarang. Sampai teman-teman aku suka ngomong, Prilly jangan kayak Lily deh, sumpah Prilly lo jangan kayak Lily deh. Dan itu masih kebawa sampai sekarang. Makna festival film. Buat aku, festival film itu kayak bahan bakar untuk semangat kita, untuk kita berkarya. Aku percaya kita tuh sebagai aktor tuh kita kan kayak mesin. Bensinnya itu macam-macam. Nah, salah satunya adalah festival film. Festival film tuh bisa jadi bensin untuk kita terus berkarya, terus ingin memberikan yang terbaik untuk perfilman Indonesia. Karena selain festival film itu selain apresiasi, tapi juga motivasi untuk kita. Karena bohong kalau misalnya kita bilang gue nggak mau ada di festival film. Festival film nggak penting buat gue. Menurut aku festival film tuh pasti penting buat para aktor dan pasti punya arti tersendiri ya buat para aktornya. Dan buat aku festival film tuh kayak bensin untuk aku supaya aku bisa terus semangat untuk berkarya. Aku semangat untuk memberikan yang terbaik, untuk mendapatkan apresiasi tersebut dan motivasi tersebut juga gitu. Jadi awalnya Kak Reza Rahadian tuh se-casual itu ngomong, aku sekarang jadi ketua FFI, aku pengen kamu jadi duta deh. Tapi itu masih casual banget, jadi aku kira mungkin bercanda gitu. Terus tiba-tiba pas sudah melewati manajer dan manajer aku nelpon aku ditawarin menjadi duta, yang pasti yang jadi concern aku, karena aku orangnya juga melihat diri aku juga gitu. Aku nggak, walaupun ini adalah tawaran yang bagus banget dan kesempatan yang bagus, tapi aku nggak take it for granted, aku nggak terima gitu aja dan oh ya udah gitu. Nggak, tapi benar-benar aku pikirin apakah aku bisa memikul tanggung jawab ini, karena menurut aku ini tanggung jawab yang besar. Dan yang pasti aku bertanya ke diri aku sendiri, apakah aku pantas menjadi duta FFI? Makanya aku juga tanya ke Kak Reza, apa alasan dia milih aku? Karena aku pengen tahu apa yang dilihat sama Kak Reza. Siapa tahu itu aku nggak pernah lihat di diri aku sendiri, sampai aku akhirnya nggak nyadar kalau aku punya itu di dalam diri aku gitu. Tapi akhirnya pertimbangan Kak Reza adalah karena aku mewakili generasi muda, aku udah banyak main film berbagai genre juga. Terus aku sekarang juga di belakang layar, aku jadi produser juga. Jadi aku bisa mewakili anak-anak muda yang baru pengen berkarya sebagai produser, dan juga anak-anak muda yang baru terjun di dunia film untuk memperkenalkan FFI ke generasi yang lebih muda lagi gitu.
apakah aku pantas? Aku belum pernah loh jadi bagian dari FFI sebelumnya. Tapi ternyata Kak Reza punya pertimbangan yang lebih luas dari hanya sekedar yang boleh terlibat di FFI itu cuma nominator atau seseorang yang terlibat di FFI, ternyata enggak. Dan menurut aku itu adalah kesempatan yang sangat berarti buat aku, karena selain aku bisa memperkenalkan FFI ke generasi yang lebih muda dan bisa membangun semangat mereka, tapi FFI tahun 2021 itu juga membuka harapan, and that's the most important thing. Membuka harapan untuk anak-anak muda terus berkarya, membuka harapan untuk anak-anak muda yang masih takut menyalurkan talentnya, masih takut untuk berkarya karena masih bertanya-tanya apakah gue pantas ada di industri film, apakah gue bisa, gue nggak punya digital asset yang besar, apakah gue bisa punya kesempatan yang sama. Tapi ternyata FFI membuka kesempatan itu, memperlihatkan ke anak-anak muda bahwa semua punya kesempatan yang sama, mau baru di dunia film, mau udah lama, mau umurnya masih muda, mau berkaryanya baru sekali, semua punya kesempatan yang sama. Yang pasti memanfaatkan digital asset yang aku punya, Instagram, TikTok, nanti juga akan ada di YouTube gitu, untuk memperlihatkan bahwa sekarang kita ini duta-duta FFI yang masih muda dan perjalanan karirnya beda-beda gitu ya. Ada yang dari sinetron, ada yang langsung dari film, ada yang udah berkarya dari kecil gitu, ada yang jadi artis cilik dulu gitu, yang punya background beda-beda ini menjadi duta dan menjadi bagian dari FFI, sehingga terasa lebih relate gitu ke anak-anak muda dan punya target audiens juga yang lebih besar kan. Jadi pasti memanfaatkan digital asset yang kita punya dan juga lebih kreatif dalam membuat konten gitu. Jadi misalnya mau memperkenalkan diri sebagai duta, bukannya cuma sekedar ngomong atau posting flyer atau posting poster, gue sekarang duta loh, tapi kita lebih bikin konten kreatif, kayak kita bikin TikToknya gitu loh, menggunakan sound-sound yang lagi ngetrend sekarang supaya coverage-nya lebih besar, mengadakan live Instagram, kita ngobrol secara casual, menjawab pertanyaan-pertanyaan audiens tentang FFI. Dan untungnya juga FFI tahun 2021 juga membuka pintu untuk masyarakat atau penonton Indonesia menjadi bagian dari FFI karena ada kategori pilihan favorit penonton. Dengan adanya itu, akhirnya secara otomatis apa yang dilakukan Duta dan apa yang dilakukan FFI sekarang bersinergi banget, karena sama-sama memberikan kesempatan untuk penonton Indonesia, masyarakat luas untuk menjadi bagian dari FFI. Jadi seneng banget sih menjadi Duta FFI 2021 karena udah banyak banget perbedaan yang FFI lakukan gitu dari tahun lalu ke tahun sekarang gitu, dari segi kontennya, dari segi pendekatannya ke masyarakat, dan juga melibatkan penonton Indonesia untuk menjadi bagian dari FFI juga gitu. Aku udah sering banget posting ini di Instagram aku. Sebenarnya kalian cukup buka websitenya Festival Film Indonesia. Nanti di situ ada pilihan kalian untuk memilih favorit kalian. Jadi kalian bisa memilih film favorit kalian, aktor, pemeran utama wanita, pemeran utama pria, untuk kalian pilih menjadi kategori favorit kalian. Terus nanti bisa kalian share juga ke sosial media kalian setelah kalian memilih. Nanti di situ akan muncul saya sudah memilih film apa, aktor siapa yang menjadi pilihan kalian. Dengan punya experience itu gitu ya, kalian bisa dan nggak ada kategorinya, nggak ada batasannya gitu. Maksudnya kalian bisa memilih semua film gitu, bukannya film yang udah dipilihin sama FFI di awal. Jadi kalian benar-benar bisa pilih film yang memang udah terdaftar di FFI yang kalian suka gitu, bukan yang dipilihin sama FFI dulu terus baru kita tinggal pilih beberapa dari itu. Jadi bebas pilih film apapun dan siapapun aktor pilihan kalian, sehingga akan lebih ngerasa punya bagian loh ke FFI karena bisa milih film yang gue suka, aktor yang gue suka gitu. Jadi sebenarnya gampang banget, tinggal buka website FFI, nanti di situ ada pilihannya. Kalian bisa pilih film favorit kalian dan aktor pilihan kalian juga gitu. Mungkin aku mau kasih pesan untuk penonton Indonesia. Aku sering banget baca komen di sosial media karena aku orangnya suka mengevaluasi dan ngelihat keadaan. Banyak banget yang bilang, pengen deh
industri film Indonesia tuh bisa maju kayak luar negeri, kayak Hollywood, kayak Korea. Terus ada juga yang komen, seneng ya sekarang udah banyak banget anak-anak muda yang berkarya atau karya-karya Indonesia yang bisa ke kancah internasional dan kualitasnya nggak kalah sama luar negeri. Aku seneng banget sama keinginan dan respon itu. Dan aku minta bantuan kalian semua untuk kalau emang mau kita ini berkarya sebagus mungkin dan bisa bersaing di kancah internasional, please jangan nonton bajakan. Mungkin banyak yang nggak ngerti dampak buruk nonton bajakan gitu. Yang penting kan udah nonton karyanya. Mereka suka lupa kalau nonton karyanya nggak di tempat yang benar, itu sama aja kalian mematikan industri kita. Dan gimana kita bisa maju, gimana kita bisa membanggakan kalian berkarya yang sebagus mungkin kalau kalian nontonnya aja nggak di tempat yang benar. Jadi jangan nonton bajakan, karena kita sebagai pelaku industri pengen banget bisa menghasilkan karya yang baik, pengen banget bisa membanggakan penonton Indonesia dan membawa nama harum Indonesia ke kancah internasional dengan karya-karya film yang kita buat gitu. Jadi jangan nonton bajakan, apresiasi karya kita dengan tonton di tempat yang benar, di OTT platform yang benar atau di bioskop. Terus untuk generasi muda juga yang baru mau mulai berkarya, jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk gagal, karena kalau kita nggak pernah ngerasain rasanya gagal, kita nggak tahu rasanya berhasil itu seperti apa. Dan jangan sungkan untuk belajar dari senior, belajar dari sejarah, dan tidak ada batasan waktu, tidak ada kata cukup untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya.